Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Leonarda dari Budidaya Perairan dengan NIM 1802542430010. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai liputan wadah kolam dan tambak. Nah, yang pertama ada pengertian tambak. Menurut KBBI, pengertian tambak adalah pematang untuk menahan air, gili-gili, tanggul, atau bendung. Sedangkan pengertian yang kedua, tambak adalah kolam di tepi laut yang diberi berpematang untuk memelihara ikan. Adapun referensi yang saya ambil berasal dari jurnal dengan judul Studi Kegiatan Budidaya Pembesaran Udang Faname dengan Penerapan Sistem Pemeliharaan Berbeda yang berlokasi di Malang. Nah, tambak yang digunakan untuk budidaya udang faname adalah tambak intensif yang dilengkapi dengan saluran inlet, saluran outlet, 3 buah kincir air, dan 4 atau 6 deret rangkaian blower aerator yang terhubung atau tersambung dengan generator. Adapun parameter yang digunakan adalah luas tambak, jumlah tebar awal, padat tebar, total pakan, VCR, ADG, size, dan periode kulturnya. Berikut ilustrasi tambak. Ada pompa, ada kincir air, dan juga ada aerator. Berikutnya ada kolam. Kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Nah, adapun jenis-jenis kolam, yang pertama ada kolam terpal, kemudian ada kolam tanah, kolam beton atau semen, kemudian yang terakhir ada kolam drum. Referensinya berasal dari jurnal dan blog. Yang biota yang dipelihara dalam kolam adalah ikan mas. Untuk kolam yang dipakai adalah kolam air deras. Yang mana kolam air deras adalah kolam yang memiliki debit air yang cukup besar sehingga dengan hitungan menit seluruh volume air dapat tergantikan. Adapun dalam kolam air deras ada saluran pemasukan. Bagian ini dibuat dekat dengan sungai atau sumber air, yaitu setelah kolam pengendapan atau filter. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi saluran pemasukan tergantung dari debit air yang akan dialirkan. Kemudian ada lubang pemasukan dan saringan. Bagian ini dibuat berhubungan langsung dengan saluran pemasukan. Ukurannya lebar dan tinggi lubang pemasukan tergantung dari lebar KAD. Kemudian ada pematang. Pematang adalah bagian penting dari KAD. Pematang dibuat di sekeliling kolam dengan posisi tegak lurus, tidak miring seperti kolam tanah. Tinggi pematang umumnya antara 1,5 sampai 1,8 meter. Bagian pematang ini harus kuat dan kokoh. Karena selain harus dapat menahan aliran air, kikisan air juga harus bisa menahan volume air yang sangat besar. Karena itu, bagian ini dibuat dari beton atau campuran pasir, batu, kerikil, dan semen lebih banyak. Kemudian ada dasar kolam. Dasar kolam adalah bagian paling bawah. Bagian ini dibuat melandai dari lubang pemasukan ke lubang pengeluaran. Tujuannya agar air mudah dikeluarkan dengan dasar kering. Selain melandai, bagian ini juga harus cekung. Tujuannya agar semua kotoran terkumpul di tengah, sehingga mudah terbawa oleh arus air dengan mudah. Dasar kolam juga harus kuat agar tidak bocor akibat tekanan air yang sangat besar dan juga kikisan air.
Agar tidak melukai ikan, terutama ketika panen, maka seluruh permukaan dasar kolam harus halus. Selain itu, pada dasar kolam yang halus, kotoran lebih mudah terbawa oleh arus. Kemudian yang kelima ada lubang pembuangan dan saringan. Lubang pembuangan adalah lubang untuk membuang air pada saat panen dan juga sehari-hari. Bagian ini dibuat pada dinding belakang dari lebar kolam. Saringan dipasang pada bagian itu dengan lebar dan tinggi yang sama, dan saringan yang dibuat sama dengan saringan pada lubang pemasukan. Fungsinya untuk menjaga agar ikan tidak keluar, tetapi kotoran seperti lumpur, sisa pakan, dan kotoran ikan bisa keluar. Kemudian yang terakhir adalah saluran pembuangan, adalah bagian untuk membuang seluruh air dari kolam air deras. Bagian ini dibuat di belakang dan berhubungan langsung dengan lubang pengeluaran. Letaknya harus lebih rendah dari dasar kolam. Tujuannya agar seluruh air dari kolam dapat kering. Saluran pembuangan harus lebih lebar dari saluran pemasukan. Demikian juga dengan tingginya, karena harus bisa menampung air dari beberapa kolam yang telah dibuat. Selain itu juga harus lebih kuat dan kokoh karena tekanan airnya lebih besar dari saluran pemasukan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.